Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Rifatin. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D4 Kebidanan, tingkat 2A. Di sini, saya akan memberikan sedikit materi penyuluhan tentang asuhan lanjutan masa nifas di rumah pada ibu menyusui. Seperti yang sudah tertera di leaflet, di sini membahas tentang pemberian ASI pada bayi yang berumur 0-6 bulan. Pengertian ASI sendiri ialah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. Sedangkan pengertian pemberian ASI eksklusif sendiri ialah ASI yang diberikan selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, bubur susu, biskuit, nasi, dan nasi tim kecuali vitamin, mineral, dan obat. Di leaflet ini telah tertera cara meningkatkan produksi ASI untuk ibu menyusui. Yang pertama, susui bayi sesering mungkin tanpa jadwal paling sedikit 8 kali dalam 24 jam. Masing-masing payudara 10-15 menit. Susui bayi dengan payudara hingga payudara terasa kosong. Kedua, susui bayi sesering mungkin atau setiap 2 jam sekali. Jika bayi tertidur, angkat bayi tanpa membangunkannya. Tiap menyusui menggunakan 2 payudara secara bergantian. Keempat, bayi hanya menyusu pada ibu dan tidak dianjurkan menggunakan susu botol atau empeng atau makanan pengganti lainnya, termasuk suplemen dan susu formula. Kelima, menghindari kelelahan atau kecemasan pada sang ibu. Keenam, meningkatkan asupan nutrisi sayur, buah, ikan, daging, susu, dan kacang-kacangan minimal 500 kalori per porsi atau lebih banyak lebih baik. Yang ketujuh, tidak merokok dan menggunakan obat-obatan. Yang kedelapan, banyak minum minimal 12-16 gelas per hari. Dan di leaflet ini juga sudah tertera langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama ialah ibu diharuskan mencuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih yang mengalir. Dan yang kedua ialah keluarkan sedikit ASI, oleskan pada puting dan areola sekitarnya. Letakkan bayi menghadap perut ibu atau payudara. Mulailah menyusui dari payudara yang terakhir belum dikosongkan. Misalnya ini ya. Yang keempat, jika payudara besar, pegang payudara dengan jari ibu dan jari lainnya menopang bagian payudara. Yang kelima, rangsang bayi menggunakan jari yang diletakkan ke sisi mulut bayi. Bisa menggunakan kelingking, seperti ini. Yang keenam, dekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu, kemudian masukkan puting areola ke mulut bayi. Yang ketujuh, setelah payudara yang dihisap terasa kosong, lepaskan hisapan bayi dengan menekan dagu ke bawah atau jari kelingking ibu tempelkan ke mulut bayi. Susui berikutnya mulai dari payudara yang belum terkosongkan. Keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola sekitarnya. Kemudian biarkan kering dengan sendirinya, jangan dilap. Sendawakan bayi. Selalu minum air putih minimal 1 gelas setelah menyusui. Kemudian ada posisi menyusui yang baik dan benar. Ialah yang pertama, seluruh badan bayi tersangga dengan baik, jangan hanya leher dan bahunya saja. Kedua, kepala dan tubuh bayi lurus. Yang ketiga, badan bayi menghadap ke dada ibunya. Yang keempat, badan bayi dekat
ke ibunya. Seperti ini. Di sini juga tertera manfaat ASI bagi bayi dan manfaat menyusui bagi ibu. Di sini dikatakan, manfaat ASI bagi bayi ialah yang pertama, sebagai nutrisi lengkap, yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil, serta spiritual yang matang diikuti perkembangan sosial yang baik. 4. Mudah dicerna dan diserap. 5. Gigi langit-langit dan rahang tumbuh secara sempurna. 6. Memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein, dan vitamin. 7. Perlindungan penyakit infeksi. 8. Perlindungan alergi karena dalam ASI mengandung antibodi. 9. Memberikan rangsangan inteligensi dan syaraf. 10. Meningkatkan kesehatan kepada anak secara optimal. Dan adapun manfaat menyusui bagi ibu ialah yang pertama, terjalin kasih sayang. Yang kedua, membantu menunda kehamilan atau KB alami. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan. Yang keempat, mengurangi resiko pendarahan dan kanker payudara. Yang kelima, lebih ekonomis dan hemat. Yang keenam, mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler. Adapun peran keluarga dalam pemberian ASI eksklusif ialah yang pertama, dukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Yang ketiga, dukung ibu memenuhi nutrisi dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Yang keempat, pastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup. Yang kelima, ciptakan suasana rumah yang tenang dan damai. Adapun masalah-masalah menyusui ialah seperti payudara kendur disebabkan oleh bertambahnya usia dan kehamilan. Kegiatan menyusu sama sekali tidak mengakibatkan perubahan bentuk payudara ibu. Yang kedua, payudara kecil maupun besar sama-sama menghasilkan banyak susu. Yang terpenting, ibu memiliki kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi untuk menyusui bayinya. Semakin sering menyusu, payudara akan semakin banyak menghasilkan ASI. Yang ketiga, puting terbenam bukan berarti tidak dapat menyusui, karena bayi menyusu pada payudara, bukan pada puting. Yang keempat, ASI pertama atau kolostrum adalah zat terpenting bagi bayi. Warna kekuningan pada kolostrum bukan berarti pertanda basi, tetapi menunjukkan tingginya kandungan protein. Susu yang keluar dari payudara ibu tidak pernah ada yang basi, bahkan setelah disimpan selama 8 jam. ASI masih dapat digunakan. 5. ASI pertama atau kolostrum selain mengandung air, juga mengandung protein dan zat-zat penting lainnya yang penting bagi kekebalan tubuh bayi baru lahir dan dari berbagai penyakit. Keenam, ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI eksklusif dengan cara memerah ASI sebelum berangkat kerja dan pada saat bekerja. Ibu tetap dapat menjaga persediaan ASI untuk bayi yang ditinggalkan. Ketujuh, semua kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan terpenuhi oleh ASI saja. Selain karena kapasitas perut bayi masih sangat kecil, bayi 0-6 bulan belum memerlukan makanan padat seperti orang dewasa yang melakukan banyak kegiatan fisik. Bayi hanya membutuhkan ASI untuk pertumbuhan selama 6 bulan, 6 bulan pertama sejak lahir, dan melindunginya dari berbagai penyakit. 8. Tidak ada cairan apapun yang dapat menggantikan ASI, hanya jika diberikan ASI eksklusif saja yang membuat bayi lebih sehat. Yang kesembilan, jika ASI belum ada atau tidak lancar, bayi masih memiliki daya tahan tubuh atau tidak kelaparan hingga 2 kali 24 jam sejak lahir, yang dibawa sejak dalam kandungan. Meskipun ASI dirasa belum lancar atau ASI tidak keluar, ibu harus tetap menyusui si bayi karena rangsangan dari hisapan bayi akan mempercepat lancarnya produksi ASI. Dan yang terakhir, yang ke-10 ialah bayi menangis belum tentu berarti lapar. Ada banyak penyebab bayi menangis, antara lain merasa tidak aman, terkejut, atau mengompol. Baik, di leaflet ini telah saya jelaskan makanan apa saja yang dapat meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui.
Yang pertama ada kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan terutama yang berwarna gelap seperti kacang merah, kenari, dan lain-lain. Yang kedua, buah-buahan yang mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi seperti jeruk, blueberry, apel, pepaya, stroberi, dan alpukat. Yang ketiga, makanan pokok. Nasi dari beras putih atau beras merah, roti gandum, sereal atau bubur gandum, jagung, gandum, ubi, atau singkong. Yang keempat, sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, selada, brokoli, labu siam, daun katuk, atau ketimun. Yang kelima, lauk pauk. Ikan seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan lele, daging ayam, telur, daging sapi, tahu, dan tempe. Yang keenam, susu sapi maupun susu kedelai. Baik, kiranya itu saja penyuluhan materi seputar asuhan masa nifas di rumah pada ibu menyusui dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.